Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Parabox dan kali ini episode yang keempat. Seperti kalian mungkin juga melihat dari episode 1 dan 3, kita bisa melihat banyak kisah-kisah dari para narsum dan saya rasa banyak hal banget yang bisa kita sama-sama ambil, bukan cuma kalian tapi saya pribadi pun juga belajar dari para narsum. Nah jadi terus setia nonton Parabox ini karena akan banyak hal menarik yang akan kita dengar dan kita dapatkan ke depannya. Oke, Amanda, kita ketemu lagi. Iya. Waktu itu Amanda di episode pertama ya. Kemarin nggak sih, Man? Yang Jumat. Episode yang... Oh, kedua ya, Amanda, kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya 1 dan 2 lah, 1 dan 2 ya. Yang perbuatan baik. Perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik. Oke, Amanda, pasti lu udah tahu dong. Yes. Tinggal ambil. Oke, ambilnya langsung. Cap cip nih. Yang ini aja. Ya. Ujungnya pada kamera, biar kayak blogger-blogger. Itu buat dandan gitu. Oke. Apa ya kira-kira? Wow. Pernahkah kamu menjalani LDR atau hubungan jarak jauh? Apa aja sih tantangannya? Pernah sampai putus atau ingin putus? Aku lagi LDR. Iya, gue tahu lagi LDR. Kekasihku lagi di Lombok, lagi proyek. Kayaknya bukan cuma di Lombok deh, kayak dia juga ada, aslinya bukan Jakarta nggak sih? Emang bukan Jakarta? Iya, Surabaya bukan sih kalau nggak salah ya? Dia mesti akhirnya di Semarang, kuliah di Surabaya. Oke. Sekarang lagi di Lombok. Proyek di Lombok. Ntar merit di mana? Hah? Sulawesi. Pindah-pindah mulu aja. Iya, tahu dah kalau itu belum lihat. Oke, Amanda. Ini berarti gimana, Man, tantangannya? Oke. Tantangannya pasti komunikasi kali ya. Komunikasi walaupun cuma beda sejam sama di Lombok, dia kan lebih cepat sejam. Cuman emang kalau sebatas hanya telepon-teleponan, itu pasti beda sih rasanya sama kita tatap muka, bener-bener ngeliat orang di depan kita tuh beda gitu feelnya. Even video call juga nggak bisa menggantikan tatap muka nggak sih? Nggak bisa. Makanya kayak paling susahnya itu dan kalau emang pengen makan bareng nih. Oh, sedap. Santai dong. Kue tiaw. Pengen makan. Iya, lu sering banget makan kue tiaw di story. Pengen makan bareng, terus habis itu pengen pengen bareng-barengnya, tapi ya karena jarak kan susah. Ketemunya sebulan berapa kali, Man? Tatap mukanya ya? Mungkin 3 bulan sekali kalau... Serius 3 bulan sekali? Wow. 4 bulan sekali mungkin. Per kuarter ya sekali ya? Udah kayak review kerjaan ya, per kuarter sekali ya? Udah kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus itu pernah sampai putus? Enggak sih. Nggak sampai putus. Tapi berantem karena jarak gimana, Man? Ya pasti kan karena komunikasi, karena jarak ya. Pernah sih berantem atau gimana gitu? Karena jarak ya, ngomongin LDR ini ya. Kamu kok bisa pulang, kok kamu nggak pulang sih? Misalnya gitu. Tapi kadang kalau misalnya emang karena dia kan kerja ya, aku mikir dia kerja. Kalau kayak gitu sih aku udah nggak repot mikirin kayak gituan. Makanya kayak pikiran selama LDR ini sekalipun untuk mikir putus tuh nggak pernah sih. Tapi sebaliknya mikir udah mau buru merit biar bareng-bareng gitu. Kan pikir kamu putus nggak mau, tapi mikir udah mendingan kita merit dan bareng-bareng. Kemanapun lo pergi, aku bersamamu gitu. Nah, sedap. Kalau misalnya bercandaan. Bercandanya repet sih itu. Bercandaannya gitu kayak, ayo dong kayak kita cepetan lah, biar gak usah. Ngegas nih. Yang ngomong gitu siapa? Aku sih. Buat anda yang jadi leng ngegas. Itu ada keras. Iya. Oke, cari duit yang banyak. Tapi putus nggak pernah ya? Nggak pernah. Capeknya ada nggak, Man? Capek putus nggak? Tapi maksudnya sebelum putus kan ini kan gue banyak dengar cerita ya. LDR itu bisa putus karena capek, lelah karena LDR ya tadi menahan rasa kangen, belum misalnya ada rasa curiga. Lo kan di sono kan gue nggak tahu lo ngapain. Misalnya apalagi kalau sibuk kerja nggak ngabarin, insecure-nya ada nih buat si pacarnya gitu loh. Ada nggak capeknya? Udah lewat sih masanya, tapi waktu awal-awal waktu lagi kita pas lagi LDR-nya dia di Surabaya, itu aku pengen nanyain siapa aja gitu-gitu. Wow. Ada gitu. Posesifnya ketemuin sama siapa aja. Aku pernah tahu nggak pernah denger gak? Jadi kayak, iya itu pernah. Karena kan memang pertama kalinya LDR kan.
Berarti bukan lelah tapi juga ada rasa trust issue-nya juga ada ya? Trust issue awal-awal, tapi kalau lelah so far sampai detik ini sih enggak. Enggak ya, tapi lebih ke trust issue. Sekarang masih nggak trust issue itu, Man? Karena udah tahu karakternya dan gak mungkin macem-macem juga orangnya. Jadi sebenarnya interview ini banyak pesan lu untuk itu ya, untuk pacar lu sebenarnya gitu. Bukan untuk teman-teman yang nonton ya, tapi untuk cowok lu juga, Man ya. Oh pasti lah, kalau mau teman-teman yang LDR pasti struggle, pasti di komunikasi paling pertama sih. Kebayang nggak, Man? Karena lu kan LDR ya, lu kebayang nggak sih? Sisi mana aja yang bisa membuat hubungan itu menjadi selesai, menjadi putus karena LDR? Sisi apa aja nih? Hal-hal apa aja yang bisa mengakibatkan? Mungkin itu ya, kadang ada beberapa, ini kalau case dari teman-teman ya, ada beberapa yang putus tuh karena mungkin bahasa kasihnya mereka kan beda-beda tuh. Ada yang quality time, ada ya. Dan ada ya kan physical touch gitu kan. Nah itu kan benar-benar secara fisik mungkin dia butuh itu dari pasangan kan. Oke, misalnya berangkul gandeng. Tiba-tiba ada yang deketin pas lagi LDR, dianya susah menahan diri. Di situ dia bisa ditemenin secara langsung, secara fisik, ada di situ temenin. Berarti pihak ketiga ya? Pihak ketiga ya? Yang bisa memberikan hal yang hubungan LDR itu nggak bisa lakukan. Iya. Bahaya juga ya buat yang LDR ya. Makanya. Jadi apakah mungkin teori gue nih, gue nggak tahu ini teori salah benar ya. Love language seseorang itu mempengaruhi apakah dia bisa berhasil LDR atau enggak? Atau hanya sekedar cinta? Tadi love language pengaruhnya besar banget kayaknya nih ya. Apakah atau karena bergantung pada cinta semata-mata? Kayaknya sih pengaruh besar sih love language itu. Kalau ya kayak yang dengan teori Koko ya. Iya, nggak tahu, makanya gue bener nggak, gue jadi mikir kalau orang love language physical touch, quality time, meet up ya, terutama meet up ya. Terus kalau LDR setengah tahun gitu, setahun gitu, itu berat loh. Karena gue ngeliat diri gue juga, Man. Gue tuh pacaran makanya ketemu mulu. Gue tuh quality time banget orangnya. Jadi lu pacaran sama CMP ya, itu bener-bener ketemu mulu. Dan yang paling berat adalah ketika awal pacaran, dia mesti kerja ke Boston waktu itu, sebulan. Awal jadian langsung sebulan hilang tuh. Gue nggak pernah LDR, karena gue nggak pernah mau. Dan kebetulan gue juga dapet mantan sebelumnya memang gak ada yang LDR sih. Memang gak ada yang LDR. Karena itu masih dalam sekitaran Jakarta. Even gak Jabodetabek. Masih Ja doang gitu loh. Ja doang. Bekasi aja belum pernah. Ja doang gitu loh. Dan itu bisa ketemu mulu. Gue jemput tiap hari. Bodo amat gue jemput mulu. Jadi waktu gue tiap hari akan habis pacaran. Kenapa? Karena gue mau ketemu terus. Nah begitu awal pacaran ketemu sama si CMP nih. Sebulan, Man. Ke Boston itu stres banget, Man. Stres banget bener-bener. Iya, video call setiap hari. Nah, gue nggak kebayang gimana kalau gue ketemu setahun sekali. Kan banyak orang pacaran setahun sekali. Kuliah keluar negeri lah, kerja gitu. Apalagi beda waktunya 12 jam gitu-gitu kan. Wah, itu dia. Iya, Australia masih misalnya 4 jam masih gampang ya. US di sana malam, di sini pagi, 2 malam sama 2 subuh sama 2 siang. Itu susah banget loh. Nggak kebayang sih gue, tapi salut buat para pejuang-pejuang LDR. Betul. Pejuang LDR ya, nggak gampang tapi berat, tapi justru menunjukkan kesetiaan. Oke, Man, thank you Man ya buat sharingnya, thank you Man. Oke, Felix, saya merasa terhormat kedatangan narsum seorang worship pastor yang jadi WL di Truth ID. Ya, makin beban ya Anda ya. Oke, Lex, jadi di depan lo ada kotak. Di sini akan ada pertanyaan. Nanti pertanyaan itu yang akan kita bahas sama-sama. Oke, silakan Lex. Ya. Gue nggak tahu sih pertanyaan yang lo dapat apa sebenarnya. Beneran gue nggak tahu. Lo akan dapat pertanyaan yang apa? Ini. Buka ya, Kok. Buka. Susah ya. Mesti dikit-dikitin, Lex. Iya. Oh, iya. Oke. Ini di sini aja nggak apa-apa. Wow. Baca ini, Kok. Baca. Andaikan kamu suka dengan seseorang dan kamu ingin menjalin hubungan yang serius dengannya, tapi kamu harus menjalani LDR atau hubungan jarak jauh karena dia harus kuliah atau kerja di luar kota. Apakah kamu siap melanjutkan hubungan itu atau tidak? Kenapa? Oke, jadi ini pertanyaan andai-andai sebenarnya buat Felix ya. Karena kan lu kan punya cewek nih, punya pacar. Tapi gue sebenarnya juga nggak tahu sih LDR atau enggak kan, setahu gue. Maksudnya sekarang enggak kan? Bekasi Priuk doang kok. Cukup LDR sih. Cukup LDR sih ya.
hitungan bensinnya cukup LDR. Oke. Pernah nggak sih pada pengalaman? Mungkin gue nanya lu pasti pernah suka sama seorang kan dulu. Iya. Gue harap pacarnya nggak kenapa-napa yang sekarang ya. Nah, aman kok. Aman yang sekarang aman ya. Kalau nggak di blok aja atau tadi buat di YouTube dia dulu sementara sampai sementara. Pernah nggak Lix dulu suka sama orang yang jauh jaraknya gitu? Sorry ya kalau gue nanya, boleh nggak? Iya. Kayak dan gue tambahin ya, dan lo berpikir wah gue bakal LDR nih. Nah sempat kepikiran begitu nggak? Pernah ada itu nggak? Enggak sih, kok maksudnya yang kayak jauh, yang benar-benar jauh kayak antar yang bisa pakai pesawat lah ya. Kayak gitu-gitu. Untungnya enggak lagi. Kayak pasti sukanya atau ketemunya sama orang-orang yang di circle gue aja gitu kok, jadi nggak jauh-jauh. Oh gitu. Tuh, jadi kayak nggak pernah kebayang juga? Nggak pernah kebayaran. Mungkin ada pengalaman tapi dari teman gitu. Jadi ngeliat temen, jadi kayak karena ngeliat temen LDR-an sulit, kayaknya saya juga tidak mungkin gitu. Oh berarti sepertinya bisa diceritakan. Nggak gini, kesulitannya apa itu aja deh? Kalau ngeliat dari temen aku sih, kesulitannya adalah ketika mungkin waktu berangkat gitu, kayak bisa berangkat kalau masih bisa baik-baik gitu kan, masih kayak seminggu baru pergi gitu kan masih oke. Tapi ketika udah berbulan-bulan yang gue lihat kayak udah mulai kehilangan rasa percaya. Oh jadi gitu. Makin nggak percaya? Iya, jadi kayaknya udah mulai ada rasa, wah dia ngapain nih di sana gitu kan. Apalagi kalau misalnya luar negeri gitu kan. Tuh, jadi kayak takut lah biasanya gitu kan, kayak wah kenapa dia ngapain di sana. Apalagi kalau misalnya mungkin ya ini bukan maksudnya bukan jawaban pasti kayak cowok tuh pasti begitu gitu. Biasanya sih ceweknya yang lebih kayak mikir, wah cowok gue ngapa-ngapain nih gitu, gue tinggal gitu. Oh insecure sendiri ya? Iya gitu. Tapi makin lama makin gak percaya Lix? Yang dari teman lu ini? Yang aku lihat sih gitu, kayak makin kayak gak percaya. Terus akhirnya udah deh, daripada ribut-ribut terus gitu kan, karena gak percaya akhirnya kan ribut. Ya udah akhirnya udah selesai deh gitu. Oh tadi kan sebelumnya kan narsumnya kan si Amanda tuh. Dia cerita awalnya insecure tuh Lix. Tapi lama-lama percaya. Sampai akhirnya bisa, ya udah sekarang gue udah bisa melewati itu dan gue udah trust gitu loh. Tapi yang itu malah kebalik. Itu malah kebalik gitu. Sebenarnya ini jadi cerita punya teman saya ya. Nggak apa, biar jadi pelajaran toh. Karena gue kan juga belum tuh kenal, belum kenal juga gue. Mungkin kalau yang teman gue ini kok ceweknya tuh sebenarnya kayak sebenarnya ya udah nggak apa-apa gitu. Toh dia juga pulang gitu, misalnya kayak setahun sekali dia balik ke Indo gitu. Tapi mungkin cowoknya tuh lebih keragu, kayak sadar diri gitu, kayak cowoknya kayaknya gue nggak bisa deh, gue kayaknya butuh apa ya, kan ada orang yang istilahnya love language-nya. Love language kan quality time, physical touch gitu. Jadi kayak harus ada nih orang. Gila, ini tadi dibahas banget sama pas gue sama Amanda, Lix. Oh alah. Gue tadi punya teori gini tadi, teori yang asal sih, which is bener atau enggak kan nggak tahu. Iya. Love language seseorang itu bisa mempengaruhi keberhasilan LDR, bukan cuma cinta doang, bener. tapi ada love language di sini. Betul. Kalau cinta kan, ya kan cinta setia. Kayaknya kalau ngomongin dari ngobrol-ngobrol ini ya, dan gue juga liat teman-teman gue sih, kayaknya love language itu punya pengaruh besar banget atas keberhasilan LDR. Iya, benar. Gitu. Mungkin karena teman gue ini love language-nya, ya itu tadi physical touch dan quality time, yang kayak ya mau nggak mau harus ketemu terus gitu, harus kayak ya setidaknya kalau ada pacar kan bisa ada gandengan gitu kan. Iya. Jadi gue semakin menguatkan teori gue nih gitu loh. Love language mempengaruhi LDR. Kayak gue masih bikin skripsinya deh ntar. Jadi bisa ada penelitian atau bikin paper. Ribet banget hidupnya. Tapi Lix, kalau one day lo diperhadapkan dengan LDR sama cewek lo hari ini, misalkan misalkan harus kerja atau mesti apa, keluarga mesti pergi jauh gitu, dan ketemunya paling 6 bulan sekali gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin kayaknya gue akan lebih bisa siap sih kok, karena kan udah istilahnya udah lumayan lama lah gitu, udah 3 tahunan lagi, jadi udah lama juga pacaran ya. Iya, puji Tuhan ya. Bagus. Terus. Jadi kayak kalau mungkin karena udah lebih lama, jadi kayak udah tahu lah gitu, maksudnya aku tahu dia gimana, dia juga tahu aku gimana, keluarganya juga udah saling ngerti, jadi kayaknya akan lebih bisa percaya lah gitu. Okay. Dianya pun juga lebih pasti bisa percaya juga gitu. Masa? Gue mau nanya ini, Lix. Lu sebagai seorang cowok ya, tadi kan lu bilang kan sisi teman lu adalah cowoknya yang ngerasa nggak sanggup. Gue nggak bilang lu ngerasa
lu ngerasa nggak sanggup, gue nggak Iya, nanya iya, itu, iya, tapi iya. dengan dengan love language lu ya, which is kan gue juga nggak tahu, lu merasa akan struggle nggak? Struggle bukan berarti udahlah gue nyerah, bukan ya, Iya, tapi iya, lu bener. tahu titik-titik beratnya LDR, once lu misalnya harus LDR, lu kebayang nggak Struggle sih gue pasti struggle karena balik lagi tadi love language gue physical touch. Waduh, Jadi kayak berarti sudah gandeng rangkul. iya. Jadi mungkin kayak misalnya dalam 1 bulan aja kayak misalnya ada momen maksudnya ada momen intens ketemu harus ada gitu. Jadi kalau nggak ketemu face to face tuh kayaknya kurang deh gitu kayak enggak gitu. Gue tadi cerita sama Amanda, Lix. Gue tuh ketemu tiap hari, Lix. Sama MP. Pasti tekornya di bensin. Iya. Yang nggak terlalu jauh sih, nggak sejauh Priok Bekasi, tapi sekedar Tanah Abang dan Kelapa Gading. Iya. CMP Kelapa Gading ya. Itu benar-benar tiap hari ketemu mulu. Sampai dulu CMP harus naik taksi kemanapun kerja. Kenapa? Karena gue jemput. Oh. Kan 2 mobil iya, lucu dong. Bener. Gimana ceritanya 2 mobil, Iya. even makan akhirnya gue nggak nganter kan aneh dong, makan bareng terus sendiri gitu. Iya, gue menghindari itu. Karena itu akhirnya dia masih naksi. Dia kerja di mana? Sleepy Lix. Dan kalau jalan pagi dari Gading tuh lewat tol, Iya. itu macet. Naik taksi. Untungnya rembes kantor. Dia rembes kantor dia waktu itu ya. Iya. Kantor dia jadi lebih secara biaya lebih aman lah. Tapi dia mesti naik taksi. Lo tanya kapan-kapan kalau kapan bisa nggak tahu nih, kata tim kreatif katanya bisa ngundang nih katanya. Wah, surprise-nya gue katanya buat gue gini. Gue agak tegang nih, gue aduh mampus nih bener diundang, agak mampus juga nih gue. Tapi bener sih, maksudnya akhirnya gue pun juga tapi ngerasain waktu awal pandemi kok. Awal pandemi kan mau nggak bisa ketemu sama sekali. Oh iya. Nah itu pun juga udah berasa kayak LDR lah bisa dibilang karena nggak bisa ketemu sama sekali gitu. LDR kan bukan cuma jarak, tapi memang momentum ketemunya nggak ada. Iya. Itu pas awal pandemi kan yang PSBB tuh sampai 6 bulanan itu kan lumayan lama. Hampir setahun malah kan. Itu juga lumayan awal-awal tuh agak-agak ada dia juga jadi bete, gue juga jadi kayak nggak bisa nih, gue harus ketemu nih kayak gitu-gitu. Akhirnya mau gue jalan, akhirnya mau sakit gue ajar gitu. Mau gue diop nama di mobil kayak gitu. Jadi salah. Iya. Serem abis. Demi ketemu bodo amat ya gitu. Nggak begitu. Tapi berasa berarti ya awal COVID ya? Berasa banget loh. Berapa bulan? Lu nggak ketemu berapa lama? Ada bulanan nggak? Mungkin ya itu mungkin sekitar 6 bulan itu nggak ketemu? 6 bulan kayaknya deh, Pak. Sekitar 6 bulan. Ah gila. Mungkin kalaupun ketemu tapi kayak cuman kayak gue ke rumahnya terus sebentar gitu. Itu pun juga kan kayak nggak lama gitu, nggak bisa lama-lama gitu. Jarak nggak duduknya? Nggak bisa physical touch. Ada physical. Nggak bisa physical touch dong kan gitu. Aku mau gandeng. Oke. 6 bulan lama juga Lix ya? Iya, lumayan lah. Buat orang yang jaraknya hanya di Priok Bekasi walaupun lumayan jauh, tetap bete juga nggak ketemu 6 bulan ya? Berasa. Kan bisa, kenapa kau jadi nggak bisa gitu ya? Iya. Oke. Oke. Berat ya, kebayang sih. Iya. Untungnya gue udah married ya. Wah. Jadi ketemu ya, jadi ketemu. Untung gue tuh nggak membayangin kalau gue pas itu dan pas gue masih pacaran dan COVID. Aduh nggak kebayang juga sih. Pasti stres sih. Mendingan sebelum pas awal, misalnya gue pikir ya, misalnya sebelum COVID, udah gue maritin buru-buru lah. biar nggak pisah gitu. Iya. Oke Lex, thank you Lex ya ceritanya Lex ya. Siap loh. Buat teman-teman yang di rumah, ingat ya teori gue kayak semakin oke nih. Love language mempengaruhi efektivitas keberhasilan LDR gitu ya. Oke teman-teman. Thank you Lex ya. Thank you. Oke, gue nggak menyangka hari ini narsumnya adalah kameramen kita sendiri, Bapak Yospin. Oke. Ayo dong, perlu bayaran. Ayo dong. Nah, gitu dong, teman-temannya masih dukung dong. Bajunya dong. Oke, jadi lu pasti udah tahu dong, selama lu syuting. Oke, ambilnya langsung, Yos. Langsung ya. Langsung. Sedap. Mantap. Stanley ya. Oh iya ada. Tetap ngalamin susahnya ngeluarin itu dong. Tetap ngalamin dong. Gue belum latihan yang itu. Ya, Zong. Iya. Oke, gue baca ini kok. Ya. Menurut kamu, apakah LDR atau hubungan jarak jauh akan berhasil sampai ke jenjang pernikahan? Mengapa? Oke. Jadi emang tentang LDR ya, Yos. Ya. Gue mau nanya dulu. Sekarang lu punya pacar nggak? Sekarang lagi nggak? Lagi nggak? Lagi nggak. Ganti narsum. Nah, ini kan menurut kamu. Oh, gitu ya. Kan? Lagi nggak pacaran. Pernah LDR nggak? LDR dulu sebenarnya nggak LDR sih, lebih ke jadwalnya nggak nyambung. Oke, nggak nyambung.
Dalam sebulan berapa kali ketemu? Bisa sebulan sekalian doang sih. Masa sih? Sama-sama Jakarta? Enggak, dia di Balaraja. Oh, jauh-jauh juga ya. Bukan, sebenarnya enggak ini cuma karena dia kan besok weekend terbang. Berapa jam sih Balaraja sini? Sejam. Naik? Naik mobil. Ya, tapi lumayan jauh gak sih? Tapi kan emang jadwalnya nggak ketemu aja sih. Lu ngerasa struggle gak? Iya sih, lebih ke kayaknya bisa pergi kondangan bareng nih tapi Sedap. Terus lu bawa siapa akhirnya? nggak datang. Simple aja sih. Lebih gak datang. Lebih nggak datang. Daripada gue datang sendiri, mendingan gue gak datang sekalian. Tuh. Oh, agak unik ya. Iya. Oke. Agak speechless nih gue nih, mendingan gak datang ya gitu ya. Oh, wedding lu datang gak waktu itu ya? Datang. Oh, datang. Lu bawa si ini? Enggak, gue yang megang kamera. Gue yang megang. Karena kameramen setia sekali nih. Gue megang kamera kan. Iya bener lah. Jadi yaudah gak ada cewek gue gak apa, gue kerja gitu. Lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Agak gak kebayang nih. Gue gak bingung nih nanyanya kayak gimana nih sama dia nih. Agak bingung nih gue nih. Lucu nih. Iya, oke. Mungkin sih, mungkin. Soalnya ada beberapa temen gue yang gara-gara LDR akhirnya bisa jadi nikah juga. Dari persentase teman-teman lo yang LDR, berapa yang berhasil? Kayaknya nggak sampai 25 lah, 25%. Masa sih? Iya. Dikit banget dong. Karena satu teman gue juga nggak banyak. Oh, banyak juga. Ya anggaplah teman gue 4. Ya kan? Gagal 1 dong. Gagal 3. Gagal 3. Ya lumayan dong persentasenya dong. Karena kan kayak lebih ke trust issue gitu, kadang-kadang mereka gitu kayak insecure gimana, dia ngapain sih gitu. Oh, berarti masalahnya tetap ke trust issue juga. Biasanya kan gitu. Ada yang karena selingkuh nggak? Banyak. Banyak. 3 4 nih, banyaknya Ya, berapa nih? 3 itu kan banyak. Lebih dari. Iya. Ini agak guyon nih. Iya. Agak guyon ya. Jadi 4. Berhasil 1. Berarti 1. 3. Yang 3 enggak, yang 3 gagal. Yang 3 gagal. Gagal karena gara-gara Trust issue. Yang selingkuh berapa dari 3 ini? waduh, kayaknya mungkin 2 kali ya. Hah, banyak juga dong. Lumayan loh. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau termasuk main dating app itu apa termasuk tersisi, apa termasuk selingkuh juga kan? Iya, kalau sampai perasaan lo ada perasaan sama si orang itu ya udahlah. Selingkuh gitu juga nggak sih? Sempet kayak ada yang cerita-cerita jalan-jalan juga sih. Jalan gitu maksudnya kan Nggak selingkuh. Gue nggak tahu ya. Bisa dibilang selingkuh, cuma mungkin enggak kali ya. Iya. Tapi kalau lu sendiri ya, kalau lu harus LDR, lu siap nggak? Kayaknya enggak deh. Oh, lu nggak ya? Kayaknya Kenapa? Love language kah atau Iya. trust issue apa lu punya? Gue lebih ke itu, transisi sih jatuhnya. Ada pengalaman? Dulu ya pernah. Dulu. Wow, jangan diceritain deh. Takutnya dia nonton nih ntar nih. Enggak. Oh, dia nggak nonton juga? Nggak nonton. Pernah LDR karena Tuhan yang memisahkan nggak? Oh, pernah dong. Berarti karena agama ya? Iya. Karena agama ya. Tapi udahlah, gue nggak mau bahas pacaran beda agama. Itu tuh beda konteks lagi. Tapi kalau lu harus LDR, lu ngerasa nggak sanggup karena trust issue itu. Iya. Berarti traumatik dong. Traumatis masa lalu ya. Misalkan lu, ini kita mau misalnya ya, toh kan lu kan sekarang juga lagi nggak punya pacar. Iya. Lu sayang banget sama satu orang cewek dan lu harus LDR. Jadi gini, udah ada pacaran dulu dan ternyata di tengah jalan harus LDR. Lu langsung udah negatif dulu kayak aduh udah nggak sanggup nih. Langsung atau lu mau coba? Coba dulu sih, lebih ke coba dulu. Kan kita kan nggak tahu kan, kalau mungkin itu cerita orang gimana. Pengalaman kita mungkin ternyata bisa juga gitu. Kalau dari sisi lu, lu yakin nggak lu setia? Yakin sih harusnya. Yakin sih harusnya. Pertanyaan gue bagus banget tanyaan gue loh. Ya karena kayak gue juga nggak pede juga kan, maksudnya untuk nggak setia gitu kayak gue biasa aja gitu. Kayak gue nggak sengatang itu buat selingkuh gitu. Benar. Aduh, gue pun juga nggak tahu kalau gue di posisi orang yang harus LDR. Gue tadi sih kan udah ngobrol sama Amanda, sama Felix. Kayak gue pun nggak tahu ya, gue kan ngerasa berat banget. Nggak tahu love language gue kan soalnya quality time. Lu begitu juga? Iya. Yang kemana-mana. Harus bareng terus gitu. Ada pesan-pesan nggak buat para pejuang LDR di luar sana nih? Waduh. Dari seorang yang mau LDR. Iya. Cobain dulu kali. Lebih ke cobain dulu kali ya. Lebih ke cobain dulu aja, cobain dulu. Tapi tadi kan lu syuting ya. Apakah itu menguatkan lu untuk bisa LDR atau memilih enggak? Kayaknya enggak sih. Karena lu dengar cerita tadi, lu tahu beratnya LDR itu ya. Berat banget.
Ya udah deh, tapi kadang kan dunia berjalan beda ya. Betul. Harus kerja segala macam. Gue sempat mikir ya, gimana kalau harus LDR karena perang. Gue sempat kepikir karena kan waktu awalnya si Ukraina sama Rusia kan ada anak yang digendong nangis-nangis misa. Iya, kalau kata orang-orang para pengikut konspirasi tuh dari footage yang lain kata mereka, tapi ya I don't care lah. Tapi kan pasti ada yang berpisah. Yeah. Gue sempat mikir loh, just gimana kalau gue harus berpisah karena keadaan dunia yang perang. Dan satu lagi nih, kalau LDR kuliah bisa balik, kerja bisa balik, tapi kalau perang belum tentu balik. Apalagi cowok-cowok hitungannya kan harus berani perang, bisa mati kapanpun gitu loh. Itu yang gue sempat kepikir aja, gimana kalau dalam kondisi seperti itu. Cuman ya kita nggak bisa ngatur apa-apa sih. Dunia kalau udah begitu ya begitu. Oke, Jasmine, ini salah satu wawancara yang paling fun nih, yang paling fun dan jujur dari lo. Oke, thank you ya, thank you ya. Teman-teman, kita udah dengar kisah-kisah teman-teman kita mengenai LDR, dan ada yang pejuang LDR, ada juga yang bukan pejuang LDR walaupun punya pacar, ada juga yang Jasmine nih yang nggak punya pacar tapi lebih menolak kalau harus LDR, betul ya Vin? Yeah. Yes, ya. Dan teman-teman, LDR itu nggak mudah. Gue belum pernah LDR, tapi kalau buat gue pribadi nggak ketemu itu nggak gampang. Tapi buat kalian para pejuang LDR, satu kata yang pengen gue sampaikan adalah salut sama kalian. Karena kalau gue belum tentu, I don't know sanggup atau enggak. Tapi kalau dicinta ya mungkin bisa memaksa diri sanggup. Tapi buat kalian yang misalnya lagi quality time dan kalian tetap memilih oke untuk LDR, kalian hebat. Orang-orang yang kuat. Dan memang isu yang sangat penting dalam konteks LDR ini adalah kepercayaan. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Karena dibangun oleh waktu. Kita nggak bisa bilang, gue percaya sama lu. Percaya sama satu orang yang kita baru pacaran, itu nggak gampang. Karena waktu yang membangun rasa percaya itu. Jadi buat teman-teman, I don't know, mungkin gue bisa bilang belajarlah percaya sama pasangan kalian yang sedang LDR. Belajarlah percaya, walaupun nggak mudah, tapi ya ada resiko untuk memaksa diri untuk percaya. Karena kalian nggak tahu dia lagi ngapain. Apalagi misalkan kontaknya jarang. Jadi percaya dan setia. Bukan cuma percaya, tapi sering percaya, kalian pun juga harus setia. Karena dia pun yang di sana pun berjuang untuk percaya dan setia. Dan kita yang di sini, atau kalian yang tadi jaraknya jauh, kalau nggak mau belajar setia, berarti kalian memang nggak beres. Kalian berarti nggak pantas sama orang yang setia dalam kondisi LDR. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau saya mau bisa narik ini ke dalam sisi yang rohani adalah orang yang dipertemukan Tuhan kepada kita, yang benar-benar dari Tuhan ya, pasti akan menjaga kepercayaan kalian. Justru kalau kalian memiliki pacar yang dalam kondisi LDR dan dia mencurigakan atau mungkin dia ada ciri-ciri yang mungkin lagi selingkuh, justru itu cara Tuhan menunjukkan kalau dia bukan untuk kamu. Jadi clue-clue tersebut jangan dipikir enteng gitu, jadi pikir nggak ada artinya, nggak. Justru itu cara Tuhan nunjukin kalau buat apa kamu menghabiskan waktu untuk seseorang yang memang nggak sayang kamu. Karena aku memang bukan menyediakan dia untuk kamu. Karena orang yang aku pilih untuk kamu adalah orang yang pasti setia menjaga hati kamu. Jadi buat teman-teman, yuk kita tanya Tuhan. LDR memang berat, tetapi kalau memang Tuhan menentukan jodoh kita yang sekarang sedang LDR, ya that's okay. Tetapi kalau bukan, juga ya kita harus berani berkata no. Jadi teman-teman, buat sekali lagi buat para pejuang LDR, tetap jaga kepercayaan dan tetap setia. Dan buat teman-teman yang juga misalkan nggak LDRan, kayak tadi Felix misalnya yang nggak LDR, tetap juga setia dan percaya. Karena nggak jamin nggak LDR tuh percaya, belum tentu juga. Ada juga yang deket tapi nggak percaya. Jadi teman-teman tetaplah percaya dan setia, dan ingat, kembali lagi, pertanyakan hubungan kalian dengan Tuhan, apakah dia orang yang tepat atau tidak. Kita ketemu ya di episode selanjutnya. God bless. Buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram thewarrior.project. Biar kalian bisa direct message kita, DM kita, cerita-cerita menarik kalian, cerita lucu ataupun unik kalian untuk kalian bisa share. Dan siapa tahu kalian bisa kita undang ke sini untuk ngobrol bareng-bareng di program Parabox. Oke? Ditunggu ya cerita kalian.